Lalu selanjutnya kita menginjak ke bab 5, kesimpulan dan saran. Di sini yang terakhir, struktur skripsi bab 5-nya itu ada 2, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulannya itu menjawab rumusan masalah sinkron dengan tujuan. Jadi jangan sampai misalkan masalahnya apa gitu ya, lalu yang dibahas kesimpulannya itu tidak sesuai dengan tujuan. Jadi nggak sinkron antara masalah dan tujuannya ini kesimpulannya. Kan nggak nyambung ya. Lalu sarannya memberikan memberikan gambaran-gambaran inovatif untuk untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya sebagai tahapan berikutnya dari penelitian kita. Boleh dari temuan-temuan hasil eksperimen. Jadi di sini misalkan kita menemukan hal-hal yang katakanlah dianggap menjadi hambatan kita dalam meneliti atau dalam mengolah bahasan dari penelitiannya. Nah, itu bisa disebutkan di sini supaya bisa ngasih tahu ke peneliti lain atau pembaca penelitian kita, supaya bisa memperbaiki apa yang menjadi hambatan yang kita hadapi pada saat penelitian, gitu. Kesimpulan di sini, pernyataan umum atau general hasil penelitian. Lalu ringkasan dari temuan-temuan yang didapat dari analisis hasil penelitian. Contoh, dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian disimpulkan bahwa algoritma klasifikasi C4.5 akurat digunakan untuk penentuan kelayakan kredit perbankan. Lalu contoh yang kedua, dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian dapat disimpulkan bahwa akurasi metode Fuji C-min pada peminatan mahasiswa mencapai 83%. Nah, dari hasil-hasil ini ya kita sebutkan bahwa apapun yang menjadi hasil kita itu ya sebutkan aja di kesimpulan ini. Kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ditujukan, ya boleh saja dilampirkan di kesimpulan ini. Ya, artinya di kesimpulan ini pernyataan umum secara general dari hasil penelitiannya ini ya sebutkan di kesimpulan. Terus ringkasan dari temuan-temuan yang didapat. Jadi pada saat penelitian ditemukan hal-hal yang tadi disebutkan, ya sebutkan juga di situ. Gitu. Lalu saran, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa langkah berikutnya setelah temuan diperoleh future work. Jadi apa saja yang bisa dikembangkan di situ, di penelitian kita. Terus saran bisa berupa teori, implementasi praktis, atau untuk penelitian berikutnya. Apabila kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk menguji teori-teori yang ada. Apabila kesimpulan menerima hipotesis, maka saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan. Nah, saya soroti untuk poin yang ketiga dan keempat ini, yang tadi saya sebutkan, apabila kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk menguji teori yang ada. Apabila setelah meneliti itu tidak sesuai dengan apa yang kita tuju, itu bisa kita sarankan untuk menggunakan teori, misalkan ya, teori atau metode yang lebih baik dari ini. Namun berdasarkan kalau misalkan ini kekurangannya itu disebutkan, nanti disebutkan kekurangannya di kesimpulan, sehingga bagi para peneliti yang akan melakukan dengan metode atau teori yang sama, itu bisa mengantisipasinya gitu untuk mencari atau memperbaiki teori yang sudah kita gunakan.
Nah, lalu apabila kesimpulan menerima hipotesis, maka saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan. Nah, ini menjadi rekomendasi. Hipotesis ini, apa yang kita teliti ternyata, sesuai dengan tujuan, maka ya disarankan untuk diajukan untuk bisa diimplementasikan, gitu. Nah, ini tentang daftar referensi. Sekali lagi bahwa referensi yang kita cari dan yang kita pakai dalam penelitian itu sangatlah penting. Mau tidak mau menjadi bentukan dari pola pikir kita, mindset kita, gitu ya, dan menjadi acuan-acuan kita dalam meneliti masalah dan mencari solusinya, gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa referensi ini sangat penting, gitu ya. Tidak hanya asal-asalan dimasukin, gitu ya. Sebaiknya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sebutkan bahwa referensi itu sebaiknya dicari dari website yang resmi, gitu ya, yang benar-benar valid. Untuk lebih mudahnya kita meneliti ya kita cari di Google Scholar, gitu ya. Dan nanti kita cari website yang atau jurnal-jurnal yang menampung penelitian tersebut. Nah, itu contohnya IEEE, contohnya ya, atau dari jurnal-jurnal yang telah terakreditasi ya, khususnya di Jurnal Indonesia. Nah, yang pertama poinnya ini tidak boleh dibuat dengan ngawur dan asal-asalan. Lalu harus lengkap, penulis bedakan mana family name dan mana first name, judul publikasi, tahun volume, dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan reference manager. Untuk yang pakai Mendeley, cek dengan baik atribut paper, usahakan update dengan nomor doi yang kita cari lewat internet or mendeley.com untuk menjamin kebenaran referensi, gitu ya. Nah, gitu. Ini di antaranya ada EndNote dan Mendeley. Nah, ini yang paling mudah itu kita gunakan Mendeley, ya. Lakukan editing pada data referensi yang tidak rapi, misalnya judul kapital semua, tidak lengkap datanya, dan sebagainya. Nah, ini gitu ya.